Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Hai teman-teman, teman-teman. kenalin kami dari program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi, kelompok kami di sini ingin menjelaskan tentang keseimbangan asam basa. Baik, namun sebelum itu izinkan saya sebagai perwakilan kelompok untuk membacakan nama-nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu ada Ananda Rizkiatu Maulidiah dengan NIM 21110111094. Kemudian ada Destal Mirahudoyo dengan NIM 21110111096. Berikutnya ada Erik Pratama Widianto dengan NIM 21110111109. Berikutnya ada Meritania Nuritama dengan NIM 21110111099. Dan yang terakhir ada Resti Nur dengan NIM 21110111090. Baik, untuk yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu asam dan basa. Asam dan basa merupakan dua golongan zat kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sifat asam basa suatu larutan dapat kita tentukan dengan mengukur pH-nya. pH merupakan suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman larutan. Dan untuk larutan asam sendiri itu memiliki pH kurang dari 7, dan untuk larutan basa memiliki pH lebih dari 7. pH suatu larutan dapat ditentukan dengan indikator pH atau dengan pH meter. Keseimbangan asam basa merupakan hal yang penting bagi tubuh karena dapat mempengaruhi fungsi organ vital. Derajat keasaman atau pH darah manusia normalnya berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh dua sistem organ, yakni paru dan ginjal. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu adalah asam. Asam sendiri didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan ion H+ kepada zat lain atau yang biasa disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa sendiri adalah zat yang dapat menerima ion H+ dari zat lain atau biasa disebut sebagai akseptor proton. Satu contoh asam adalah asam hidroklorida atau HCl yang berionisasi dalam air membentuk ion-ion hidrogen atau H+ dan ion klorida atau Cl-. Asam karbonat atau H2CO3 berionisasi dalam air membentuk H+ dan ion bikarbonat atau HCO3-. Asam kuat adalah asam yang berdisosiasi dengan cepat dan terutama melepaskan sejumlah besar ion H+ dalam larutan. Contohnya adalah HCl. Asam lemah sendiri mempunyai lebih sedikit kecenderungan untuk mendisosiasikan ion-ionnya dan oleh karena itu kurang kuat melepaskan H+. Contohnya seperti H2CO3. Setelah kita membahas asam, selanjutnya ada basa. Basa adalah ion atau molekul yang menerima ion hidrogen. Protein-protein dalam tubuh juga berfungsi sebagai basa karena beberapa asam amino yang membangun protein dengan muatan akhir negatif siap menerima ion-ion hidrogen. Protein hemoglobin dalam sel darah merah dan protein dalam sel-sel tubuh yang lain merupakan basa-basa tubuh yang paling penting. Basa kuat adalah basa yang bereaksi secara cepat dan kuat dengan H+. Contoh yang khas adalah OH- yang bereaksi dengan H+ untuk membentuk air atau H2O. Basa lemah yang khas adalah HCO3- karena HCO3- berikatan dengan H+ secara jauh lebih lemah daripada OH-. Kebanyakan asam dan basa dalam cairan ekstraseluler yang berhubungan dengan pengaturan asam basa normal adalah asam dan basa lemah. Baik, setelah kita mengetahui tentang asam dan basa, selanjutnya ada keseimbangan asam basa. Apa sih itu keseimbangan asam basa? Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Keseimbangan asam basa adalah keseimbangan ion hidrogen. Konsentrasi ion hidrogen dipertahankan pada kadar rendah pH 7,4. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan optimal. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh dua sistem organ, yakni paru dan ginjal. Paru berperan dalam pelepasan ekskresi CO2 dan ginjal berperan dalam proses pelepasan asam.
Beberapa prinsip yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah yang pertama, istilah asidosis, mengacu pada kondisi pH kurang dari 7,35, sedangkan alkalosis bila pH lebih dari 7,45. Yang kedua adalah CO2 atau karbon dioksida, adalah gas dalam darah yang berperan sebagai komponen asam. CO2 juga merupakan komponen respiratorik. Nilai normalnya adalah 40 mmHg. Yang ketiga, HCO3 atau bikarbonat, berperan sebagai komponen basa dan disebut juga dengan komponen metabolik. Nilai normalnya adalah 24 mEq per liter. Yang keempat, asidosis, berarti terjadi peningkatan jumlah komponen asam atau berkurangnya jumlah komponen basa. Yang kelima, alkalosis, berarti terjadi peningkatan jumlah komponen basa atau berkurangnya jumlah komponen asam. Pengaturan keseimbangan ion hidrogen dalam beberapa hal sama dengan pengaturan ion-ion lain dalam tubuh. Harus ada keseimbangan antara asupan atau produksi ion hidrogen dan pembuangan ion hidrogen dari tubuh. Ginjal memainkan peranan kunci dalam pengaturan-pengaturan ion hidrogen. Terdapat banyak mekanisme penyangga asam basa yang melibatkan darah, sel-sel, dan paru-paru yang perlu untuk mempertahankan konsentrasi ion hidrogen normal dalam cairan ekstraseluler dan intraseluler. Konsentrasi ion hidrogen dan pH cairan tubuh normal serta perubahan yang terjadi pada asidosis dan alkalosis, konsentrasi ion hidrogen darah secara normal dipertahankan dalam batas ketat suatu nilai normal yaitu sekitar 40 mEq per liter. Variasi normal hanya sekitar 3-5 mEq per liter, tetapi dalam kondisi ekstrim, konsentrasi ion hidrogen bervariasi yang dari serendah 10 mEq per liter sampai setinggi 160 mEq per liter, tanpa menyebabkan kematian. pH normal darah arteri adalah 7,4, sedangkan pH darah vena dan cairan interstitial sekitar 7,35. Akibat jumlah ekstra karbon dioksida CO2 yang dibebaskan dari jaringan untuk membentuk H2CO3 atau bikarbonat. pH normal darah arteri adalah 7,4. Seseorang diperkirakan mengalami asidosis saat pH turun di bawah ini dan mengalami alkolisis saat pH meningkat di atas 74. Batas rendah pH di mana seseorang dapat hidup lebih dari beberapa jam adalah sekitar 6,8 dan batas atas adalah sekitar 8,0. pH urin dapat berkisar dari 4,5 sampai 80 bergantung pada status cairan asam basa, cairan ekstraseluler. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam basa. Pengaturan keseimbangan asam basa diselenggarakan melalui koordinasi dan 3 sistem. 1. Sistem buffer. Sistem buffer ini menetralisir kelebihan ion hidrogen, bersifat temporer dan tidak melakukan eliminasi. Fungsi utama sistem buffer adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam, fixed, dan asam organik pada cairan ekstraseluler. Sebagai buffer, sistem ini memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama, tidak dapat mencegah perubahan pH cairan di ekstraseluler yang disebabkan karena peningkatan CO2. Yang kedua, sistem ini hanya berfungsi bila sistem respirasi dan pusat pengendali sistem pernafasan bekerja normal. Yang ketiga, kemampuan penyelenggaraan sistem buffer tergantung pada tersedianya ion bikarbonat. Ada 4 buffer. Yang pertama, buffer bikarbonat merupakan sistem dapar di cairan ekstrasel terutama untuk perubahan yang disebabkan oleh non-bikarbonat. Yang kedua, buffer protein merupakan sistem dapar di cairan ekstrasel dan intrasel. Yang ketiga, ada buffer hemoglobin merupakan sistem dapar di dalam eritrosit untuk perubahan asam karbonat. Yang keempat, buffer fosfat merupakan sistem dapar di sistem perkemiahan dan cairan intrasel. Jika dengan buffer kimia tidak cukup memperbaiki ketidakseimbangan, maka pengontrolan pH akan dilanjutkan oleh paru-paru yang berespon secara cepat terhadap perubahan kadar ion H dalam darah kinat.
Rangsangan pada kemoreseptor dan pusat pernafasan kemudian mempertahankan kadarnya sampai ginjal menghilangkan ketidakseimbangan tersebut. Ginjal mampu meregulasi ketidakseimbangan ion H secara lambat dengan mensekresikan ion H dan menambahkan bikarbonat baru ke dalam darah karena memiliki dapar fosfat dan amonia. Proses eliminasi dilakukan oleh paru dan ginjal. Mekanisme paru dan ginjal dalam menunjang kinerja sistem buffer adalah dengan mengatur sekresi, ekskresi, dan absorpsi ion hidrogen dan karbohidrat, serta membentuk buffer tambahan seperti fosfat dan amonia. 2. Sistem paru. Paru-paru di bawah kendali medula otak, mengendalikan karbon dioksida, dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Kenaikan dari tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri atau PaCO2 merupakan stimulan yang kuat untuk respirasi. Pada keadaan asidosis metabolik, frekuensi pernafasan meningkat, sehingga menyebabkan eliminasi karbon dioksida yang lebih besar untuk mengurangi kelebihan asam. Pada keadaan alkalosis metabolik, frekuensi pernafasan diturunkan dan menyebabkan penahanan karbon dioksida untuk meningkatkan beban asam. 3. Sistem ginjal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatil dan mengganti HCO3. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Ion hidrogen sangat reaktif dan mudah bergabung dengan ion bermuatan negatif pada konsentrasi yang sangat rendah. Ion hidrogen sangat penting pada fungsi normal tubuh, misalnya sebagai pompa proton mitokondria, pada proses fosforilasi oksidatif yang menghasilkan ATP. Gangguan keseimbangan asam basa yang pertama yaitu asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik adalah keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah akibat fungsi paru-paru yang buruk atau pernafasan yang lambat. Dalam keadaan normal, jika terkumpul karbon dioksida, pH darah akan turun dan darah akan menjadi asam. Tingginya karbon dioksida dalam darah dapat merangsang otak yang mengatur pernafasan, sehingga pernafasan menjadi lebih cepat dan lebih dalam. Asidosis respiratorik terjadi jika paru-paru tidak dapat mengeluarkan karbon dioksida secara adekuat. Asidosis respiratorik dapat terjadi bila penyakit-penyakit dari saraf atau otot dada menyebabkan gangguan terhadap mekanisme pernafasan. Gejala pertama yang ditimbulkan yaitu adanya rasa sakit di kepala dan rasa mengantuk. Jika keadaannya memburuk, rasa mengantuk dapat berlanjut menjadi stupor atau sering disebut penurunan kesadaran atau koma. Hal tersebut dapat terjadi jika pernafasan terhenti dan jika pernafasan terganggu, atau setelah berjam-jam jika pernafasan tidak terlalu terganggu. Biasanya, diagnosis ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan pH darah dan pengukuran karbon dioksida dari darah arteri. Pengobatan asidosis respiratorik dapat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi dari paru-paru. Obat-obatan untuk memperbaiki pernafasan bisa diberikan kepada penderita penyakit paru-paru seperti asma dan emfisema. Pada penderita dengan gangguan pernafasan yang berat, diperlukan pernafasan buatan dengan bantuan ventilator mekanik. Gangguan yang kedua yaitu asidosis metabolik. Asidosis metabolik adalah keasaman darah yang berlebihan, yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Seiring dengan menurunnya pH darah, pernafasan menjadi lebih dalam dan lebih cepat, sebagai usaha untuk menurunkan kelebihan asam dalam darah, dengan cara menurunkan jumlah karbon dioksida. Penyebab asidosis metabolik adalah yang pertama kelebihan produksi asam, yang kedua kurangnya cadangan dapar, yang ketiga kurangnya ekskresi asam. Asidosis metabolik ringan bisa tidak menimbulkan gejala, namun biasanya penderita merasakan mual, muntah, dan kelelahan. Diagnosis asidosis biasanya ditegakkan berdasarkan hasil pengukuran pH darah yang diambil dari darah arteri
atau arteri radialis di pergelangan tangan. Darah arteri digunakan sebagai contoh karena darah vena tidak akurat untuk mengukur pH darah. Pengobatan asidosis metabolik tergantung kepada penyebabnya. Asidosis metabolik juga bisa diobati secara langsung. Bila terjadi asidosis ringan, yang diperlukan hanya cairan intravena dan pengobatan terhadap penyebabnya. Bila terjadi asidosis berat, diberikan bikarbonat mungkin secara intravena, tetapi bikarbonat hanya memberikan kesembuhan sementara dan dapat membahayakan. 3. Alkalosis respiratori. Alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena pernafasan yang cepat dan dalam, sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Pernafasan yang cepat dan dalam disebut hiperventilasi, yang menyebabkan terlalu banyaknya jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan dari aliran darah. Alkalosis respiratorik dapat membuat penderita merasa cemas dan dapat menyebabkan rasa gatal di sekitar bibir dan wajah. Pengobatan diarahkan untuk memperbaiki ventilasi. Yang keempat, alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik adalah suatu keadaan di mana darah dalam keadaan basah karena tingginya kadar bikarbonat. Alkalosis metabolik terjadi jika tubuh kehilangan terlalu banyak asam. Sebagai contoh adalah kehilangan sejumlah asam lambung selama periode muntah yang berkepanjangan atau bila asam lambung disedot dengan selang lambung. Alkalosis metabolik dapat terjadi bila kehilangan natrium atau kalium dalam jumlah yang banyak, mempengaruhi kemampuan ginjal dalam mengendalikan keseimbangan asam basa darah. Penyebab utama alkalosis metabolik adalah yang pertama penggunaan diuretik yakni tiazid, asam etakrinat. Yang kedua kehilangan asam karena muntah atau pengosongan lambung. Yang ketiga kelenjar adrenal yang terlalu aktif atau sindroma Cushing atau akibat penggunaan kortikosteroid. Alkalosis metabolik dapat menyebabkan iritabilitas atau mudah tersinggung, otot berkedut dan kejang otot, atau tanpa gejala sama sekali. Bila terjadi alkalosis yang berat, dapat terjadi kontraksi atau pengerutan dan spasme kejang, otot yang berkepanjangan atau tetani. Biasanya, alkalosis metabolik diatasi dengan pemberian cairan dan elektrolit, natrium dan kalium. Pada kasus yang berat, diberikan amonium klorida secara intervena. Intervena yaitu pemberian suntikan kepada vena. Baik, itu tadi beberapa informasi penting terkait dengan keseimbangan asam basa yang bisa kelompok kami jelaskan kepada kalian semua. Semoga video ini dapat memberikan ilmu baru kepada kalian semua tentang keseimbangan asam basa. Kami dari kelompok 5 dari program studi ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik itu kesalahan berucap maupun kesalahan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.